Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hayat yang hari ini bisa bergabung bersama saya di sini. Kita akan coba diskusi tentang kompetensi. Dulu Pak Hayat ini menjadi salah satu narasumber kita di acara tentang angka penting ya Pak Hayat. Ya, itu alhamdulillah banyak yang nonton Pak. Hitnya juga tinggi, jadi saya coba undang lagi Pak Hayat ke sini untuk sharing kepada kita tentang kompetensi. Karena Pak Hayat ini adalah salah seorang praktisi dalam bidang kompetensi. Beliau juga sebagai dosen di Politeknik Kota Bogor dan sekarang menjadi salah satu yang dipercaya sebagai master asesornya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu Pak Hayat. Oke Pak Hayat, saya mau minta pendapat Pak Hayat nih dengan kondisi seperti sekarang. Apa pendapat Bapak tentang kompetensi yang ada di Indonesia? Oke, kan BNSP sudah berdiri cukup lama ya. Nah, di sini BNSP memiliki tugas tanggung jawab kewenangan untuk untuk mendrive supaya Indonesia kompeten seperti slogannya BNSP. Namun tentu saja di sini saya tidak bisa berbicara atas nama BNSP. Sebagai seorang praktisi, sebagai seorang asesor, sebagai seorang pendidik, kita berharap bahwa tenaga kerja di Indonesia itu memiliki kompetensi. Di sini dengan adanya kompetensi, kita dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Intinya ke sana. Jadi harusnya ada benang merah antara kebutuhan industri, kemudian pendidikan, lembaga pendidikan atau pelatihan, dan uji kompetensi. Apa yang dibutuhkan itu kemudian diajarkan, dilatih di lembaga pendidikan atau di lembaga pelatihan. Hasilnya kemudian diuji kompetensinya di LSP. Nah, ini benang merah. Kalau misalnya ini terjalin dengan baik, maka saya yakin tenaga kerja kita akan lebih kompeten, akan lebih kompetitif di dunia kerja, di dunia industri. Oke, kalau tadi saya lihat ada kualifikasi ya kalau gitu. Nah, ini biasanya kualifikasinya itu kita merunut kemana Pak untuk kompetensi itu? Jadi kalau kompetensi kan ada 4 yang harus kita penuhi ya. Valid, kemudian asli, terkini, memadai. Nah, valid berarti arahnya adalah standar. Oke, standar. Acuan ya. Standar acuan. Oke. Nah, tergantung nanti apakah industri tertentu ya, entah itu asosiasi, entah itu apa, industri apakah sudah memiliki standar kerja. Kalau misalnya sudah memiliki standar kerja, maka kita tinggal merujuk ke sana, merujuk kebutuhannya apa, sesuai dengan standar itu kita tuangkan dalam skema. Nah, dari skema itulah kemudian kita gunakan untuk menguji seorang asesi untuk dapat apakah sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh standar atau belum. Intinya ke sana. Mohon maaf, tidak harus dari pelatihan ya, tidak harus dari pendidikan dan pelatihan. Seorang asesi juga boleh mengajukan atas dasar pengalamannya, entah itu pengalaman kerja atau memang dia memiliki keterampilan tertentu, tidak harus melalui pendidikan atau pelatihan. Yang penting nanti outputnya sama, bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, itu baru dari V ya, valid ya. Terus kalau A-nya tadi apa Pak? Asli ini bukti-bukti yang kita kumpulkan itu memang milik yang bersangkutan. Oke, bukan milik orang lain atau pengakuan orang lain ya. Oke. Terus kalau T-nya? Terkini. Nah, terkini dalam arti keterampilan itu memiliki batas waktu. Skill, keahlian, keterampilan itu memiliki ada expiry date-nya gitu ya.
Nah itu yang mempengaruhi expired date-nya apa aja tuh Pak? Begini, kasarnya kalau misalnya kita ambil contoh gampang, kita punya SIM ya, punya SIM dalam jangka waktu tertentu itu harus kita perbaharui untuk meyakinkan bahwa kita masih memiliki keterampilan. Jadi bisa jadi keterampilan yang sudah kita miliki itu hilang karena tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai, tidak pernah diaplikasikan, bisa jadi hilang keterampilannya. Atau mohon maaf misalnya ada sakit yang mempengaruhi keterampilan, itu juga kan harus kita lihat. Nah, kalau SIM itu kan 5 tahun sekali ya, sekali kita lihat. Nah, ini keterampilan yang terkait dengan ini, dengan kompetensi itu ada yang berlaku 2 tahun, ada yang berlaku 3 tahun. Nah, dalam jangka waktu itu maka kita harus memperbaharui. Nah, kalau misalnya dia tidak dipakai, tidak digunakan, itu kan berarti dia tidak memiliki pengalaman. Sehingga kita harus yakinkan apakah itu melalui uji ulang dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan menggunakan, dia memang bekerja, misalnya seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang kalibrasi. Kemudian dia bekerja di perusahaan yang memang bidangnya kalibrasi. Berarti kan setiap hari dia gunakan. Ya kalau ini itulah sehari-hari dia lakukan itu, entah misalnya seminggu sekali, sebulan sekali ada job untuk mengkalibrasi. Nah, artinya kan dia sudah punya pengalaman. Nanti pengalaman itu direkam dalam bentuk portofolio. Nah, kita dapat mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi dari portofolio itu. Bentuk portofolio itu seperti apa sih Pak? Bentuk portofolionya dapat berupa misalnya surat pengalaman bekerja, kemudian ada logbook pekerjaan, segala macam, itu dapat diajukan sebagai bukti portofolio. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang misalnya, kita sebagai asesor melihat portofolionya ada beberapa bagian yang dalam tanda kutip agak meragukan. Nah, kita bisa mencari bukti tambahan. Misalnya kita lakukan wawancara dengan yang bersangkutan terkait dengan portofolionya, kita ngobrol gitu ya, ngobrol. Atau kalaupun misalnya masih belum yakin, kita dapat minta bukti atau wawancara dengan minta bukti dengan atasannya misalnya, kerjanya. Ada yang memperkuat bahwa beliau adalah benar kompeten dan ada saksinya istilahnya gitu ya. Betul, intinya begitu. Kan ada bukti yang langsung, ada bukti yang tidak langsung. Itu tadi tag M-nya Pak memadai. Apa itu Pak? Nah, jadi tadi patokan awalnya adalah standar. Standar. Patokannya adalah standar. Kita dalam satu skema misalnya ada beberapa, katakanlah 5 unit kompetensi. 5 unit kompetensi masing-masing ambil kasarnya memiliki 5 elemen. 5 elemen. Masing-masing elemen ada 5 kriteria untuk kerja. Ini hanya misal ya, memudahkan hitungnya. Berarti kan 5 kali 5 kali 5 ada 125 kriteria untuk kerja. Nah, berdasarkan standar itu bukti yang dikumpulkan itu harus mengcover seluruh. Berarti dia harus benar-benar memenuhi apa yang dari 125 itu ya? Betul sekali Pak Reza. Jadi all or not. Kalau di nggak ada istilahnya 99 harus 100% gitu. Harus 100%. Jadi kalau misalnya dari bukti yang kita sampaikan ternyata ada katakanlah satu saja kriteria unit kerja yang tidak tercover di situ, artinya buktinya belum memadai. Nah, kalau buktinya belum memadai, bukan berarti kemudian yang bersangkutan itu langsung kita drop. Harus kita cari lagi ada bukti tambahan. Ada bukti tambahan. Itu kalau di LSPP 1, P1 itu berarti LSP yang hanya boleh mengakses
produk sendiri, produk sendiri seperti lembaga pendidikan, sekolah itu biasanya P1. Artinya dia hanya boleh menguji siswanya atau mahasiswanya. Nah, kalau dari lembaga pendidikan itu biasanya larinya kan ke hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran itu paling nanti bukti tambahannya bisa berupa tes tertulis atau tes lisan atau uji praktek langsung, tergantung nanti apa yang kurangnya apa. Tadi udah FVATM. Cuman saya terdidik dengan tadi pernyataan Pak Hayat tentang kompetensi itu bisa dicapai dengan 3 cara. Ada pendidikan, ya pendidikan vokasi gitu ya. Yang kedua itu ada pelatihan bersertifikasi, ya. Dan yang ketiga adalah portofolio. Nah, ada nggak Pak yang dari ketiga portofolio pengalaman ya? Pengalaman. Ada nggak Pak dari ketiga ini yang istilahnya yang menurut Bapak ini yang paling menunjukkan kompetensi ini yang dari sini ke sini atau bagaimana menurut Bapak? Ada. Tiga-tiganya sama karena entah itu dari jalur mana, ujungnya adalah standarnya terpenuhi atau tidak. Oke. Jadi apakah saya melalui jalur pendidikan, apakah saya melalui jalur pelatihan, apakah saya melalui jalur pengalaman, ujungnya adalah standarnya terpenuhi atau tidak. Intinya begitu. Ya, berarti satu kita harus tahu ya standar yang kita tuju apa. Betul. Ya, contohnya kita profesi adalah analis kimia gitu ya. Untuk analis kimia itu misalkan untuk yang level 1 dia unit pertama aja kayak seperti K3 dalam laboratorium itu istilahnya dia kan beberapa yang harus dipenuhi ya. Istilahnya di sekolah diajarin nih ya, di pelatihan diajarin. Sementara teman-teman yang pengalaman pun dia pasti udah tahu di lapangan di laboratorium dia harus berbuat apa. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi memang ketiga ini tidak ada yang paling oke, paling bagus. Oke. Cuman gini, ada beberapa yang menyatakan saya lebih percaya kepada lulusan SMA tapi dia sudah 10 tahun mengoperasikan alat dibanding fresh graduate. Setuju nggak Pak ya dengan itu? Ini kan kita bicaranya standar minimal ya. Kalau kita bicara standar minimal, bahwa ketika seseorang memegang sertifikat kompetensi, berarti dia sudah memenuhi apa yang diminta. Nah, hanya kadang kita sebagai user kan lebih memilih katakanlah ini standar minimal, kemudian yang bersangkutan apakah berada di posisi mana? Apakah di posisi standar minimal? Apakah ada di atasnya? Nah, kalau saya melihatnya, kemungkinan user ini melihat kalau yang sudah 10 tahun bekerja, pasti dia sudah tidak berada di standar minimal. Di atas level itu. Ya. Nah, yang membuat dia katakanlah memiliki nilai lebih. Ya. Nah, tinggal kan tentu ada katakanlah ada harga dan upah gitu pasti ada harga dan upah. Nah, yang fresh graduate yang katakanlah berada di standar minimal atau paling tidak sedikit di standar minimal itu akan berbeda dengan mereka yang berpengalaman 10 tahun yang sudah ada di level cukup tinggi dari standar minimal ini. Nah, intinya sih kalau saya melihat seperti itu. Nah, kalau kita samaratakan, dia sama-sama pegang sertifikat kompetensi, tapi yang ini lebih. Nah, itu menurut saya ya kurang pas juga. Kita melihatnya bukan kepada kenyamanan kita sebagai user dalam bekerja, tapi standar yang diminta itu apa. Selama standarnya sudah terpenuhi, itu sudah memenuhi sudah sesuai dengan apa yang diminta. Tapi bahwa yang bersangkutan memiliki nilai tambah karena pengalaman tadi yang lebih, nah itu nilai plus buat dia. Sama seperti kita bicara uji kompetensi fresh graduate, ada yang pegang sertifikat, ada yang belum pegang sertifikat. Nah, tentu yang pegang sertifikat ini merupakan nilai tambah dibandingkan dengan yang belum. Gitu. Nah, sekarang gini. Misalkan kita nih di Indonesia, itu
itu kan kita belum mengenal kualifikasi seperti di luar ya. Di luar itu kan ada yang beginner, middle, sama expert. Nah, menurut Pak Heru di Indonesia sudah mulai diterapkan belum yang seperti itu? Kalau klasifikasinya sudah, klasifikasinya sudah ada, hanya memang belum semua industri menerapkan. Ada industri yang sudah ketat menerapkan, ada yang baru memulai. Nah, tentu ini berbeda-beda. Ini juga misalnya dalam satu bidang industri yang sama, ada perusahaan yang sudah menerapkan, ada perusahaan yang belum. Nah, ini kan kita masih berjalan ke arah sana. Harapan kita bahwa ke depan itu akan sama ya. Sama. Mazhabnya nggak ada yang A, B, C, D, tapi semua menuju ke satu titik ya. Nah, ini kan kita tadi bicara yang macam-macam lah kendalanya ya. Masing-masing perusahaan mungkin punya visi misi, kemudian punya keunggulan, punya keterbatasan masing-masing yang tentu kita tidak bisa menjustifikasi perusahaan itu kok ini belum menerapkan. Itu kita kita husnuzon bahwa mereka tetap menginginkan yang terbaik, hanya mungkin belum. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, sekarang ini kualifikasi ada ya. Nah, untuk teman-teman yang baru lulus atau misalkan yang baru mau masuk ke dunia industri, nah, menurut Pak Hayat mereka itu ada di level beginner, ya itu dia. Nah, kira-kira gimana sih caranya mereka untuk meningkatkan kompetensinya mereka dengan ini awalnya beginner kan, misalnya di pemula gitu ya. Nah, supaya dia secara skill kompetensinya itu cepat naik atau naiknya juga sangat signifikan ya. Itu menurut Pak gimana Pak? Mungkin sedikit saya klarifikasi, mungkin tidak semua kalau beginner dalam standar tertentu ya. Karena kan kalau kita bicara level D3, fresh graduate lah katakan fresh graduate level D3 mungkin akan berbeda dengan fresh graduate level SMK dan level SMK. Semuanya beginner, fresh graduate, tapi levelnya berbeda. Tapi masing-masing akan disesuaikan dengan level ininya ya, kualifikasinya. Saya sebut fresh graduate saja. Kalau beginner mungkin nanti agak lanjut ya. Kita bicaranya fresh graduate. Jadi untuk seorang fresh graduate pasti ya kurang berpengalaman. Nah, di sini yang pertama kalau kita di D3 atau mungkin di vokasi SMK itu kan ada yang namanya magang. Kalau kita namanya praktek kerja industri, dulu namanya PKL. Nah, ini kita gunakan kesempatan PKL ini untuk menimba ilmu. Seringkali ketika kita belajar itu pasti yang diajarkan yang pertama textbook. Yang kedua kemudian praktek. Nah, ketika kita terjun ke industri, ternyata industri ini memiliki sesuatu yang berbeda, entah atas nama efisiensi dan lain sebagainya. Yang textbook ini agak dibelokkan. Apakah salah? Tidak salah. Menurut industri tidak salah. Industri tidak salah. Yang penting kita bisa tarik benang nih yang seperti ini di industri. Kalau kita tarik ke textbook, ini ketemunya di mana? Ambil contoh, ada beberapa mahasiswa yang PKL, yang prakerin, kemudian ketemu dengan viskositas. Ketika melaporkan dalam laporan hasil prakerin itu dia menuliskan viskositas dalam satuan detik. Nah, detik. Saya tanya, detik itu satuan apa? Satuan waktu. Kenapa viskositas satuannya detik? Kalau viskositas satuannya apa? Poise atau stop? Poise atau stop, tergantung dia kinematik atau dinamik. Nah,
kenapa tidak kois atau stop, kenapa detik? Nah, dia tidak bisa menjawab. Padahal kalau kita runut, katakan misalnya ambil bola jatuh, viskositas bola jatuh. Viskositas bola jatuh berarti kan yang kita ukur adalah waktu jatuhnya. Ya. Waktu jatuh dari atas ke bawah. Dari batas atas ke batas bawah. Nah, itu kan diukur detik. Kemudian dengan parameter-parameter yang ada, kemudian dikonversi menjadi stop atau kois, gitu kan? Nah, kalau di kita praktek pasti itu diarahkan dari detik, kemudian dengan variabel-variabel ketemu nanti satuannya. Tapi kalau di industri dia di QC, kita nggak bicara sampel 1, 2, 3, tapi sekian ratus, sekian ribu. Nah, meskipun sekedar input ke Excel, tapi input itu butuh waktu. Nah, daripada mungkin di industri berpikirnya daripada membuang waktu untuk mengkonversi, sudah saja mengkonversi sampel ya, sudah saja standarnya yang tadi dari kois diubah menjadi detik. Yang penting dia tahu ketika kental itu pasti lebih lama dibandingkan encer, gitu ya. Prinsipnya kan sama sebenarnya. Iya. Itu satu. Jadi mahasiswa atau siswa ketika mendapatkan kesempatan magang, gunakan kesempatan ini dengan baik. Yang kedua, ketika kita sudah berada di lingkungan pekerjaan, ini nanti seringkali kita tidak bisa memilih. Saya misalnya ambil kalibrasi misalnya ke AS, tapi begitu bekerja ternyata kita tidak bisa milih. Saya mau kalibrasi dulu, saya mau yang dulu. Kita nggak bisa. Itu ya kalau misalnya ternyata kita di luar rezekinya di situlah ya. Ya mau tidak mau kan kita jalani. Hanya kita mesti belajar lagi apa yang perdalam lagi apa yang kita geluti hari ini. Intinya sih itu. Jadi jangan kemudian kita terpaku dengan apa yang sudah kita miliki, tapi kita harus mampu untuk belajar apapun yang kita hadapi. Jadi kalau saya mengambil istilah dosen saya dulu, kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa itu ada yang penting adalah learn how to learn, belajar bagaimana untuk belajar. Nah, kaitannya dengan kompetensi apa? Kaitannya dengan kompetensi kita harus memiliki kemampuan untuk adaptif. Seringkali kita menghadapi sesuatu yang memang berbeda. Contoh ambil misalnya AS. Di sini AS pakainya apa? Gitu kan? GBC misalnya. Pas di luar kok pakainya merek yang lain, Shimadzu. Nah, itu kan sama-sama AS tapi bisa jadi agak berbeda. Nah, itu dari satu hal yang sederhana. Nah, kalau yang pindah bidang, nah itu kan berarti belajarnya lebih ekstrim lah ya, lebih ekstrim. Meskipun bisa jadi kita sudah mempelajari juga, namun belum mendapatkan sertifikatnya di kampus sebagai ASPP 1. Nah, itu tadi kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan kondisi yang baru. Yang penting kita pelajari. Kalau ada kesempatan kita lakukan uji kompetensi berdasarkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Rugi dong yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, itu kita kalau punya misalnya AS atau punya sertifikat tertentu, ya kalau memungkinkan di perusahaan itu ada, kita bisa jadi nilai tambah buat kita. Gitu. Yang penting tadi jangan kemudian kita down, kemudian kita tidak bisa ngapa-ngapain, jangan sampai seperti itu. Oke, ini tadi adaptif ya. Terus belajar terus. Ada satu nih yang kadang-kadang dia kompeten, tapi dia nggak punya attitude. Nah,
Nah, Pak Hayat setuju nggak kalau attitude itu bagian dari kompetensi? Betul. Attitude itu bagian dari kompetensi. Oke. Segitiga SKA, skill, knowledge, attitude. Kalau saya lebih suka menuliskannya ASKA. Ya. Jadi attitude, skill, knowledge. Attitude nomor 1 ya. Attitude first. Gitu. Kalau bahasa saya seperti itu, attitude first. Jadi bagaimana, kan itu mungkin bisa disebut sebagai soft skill ya. Yeah. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman sejawat, bagaimana kita menghadapi, menemui atasan kita, bagaimana kita memperlakukan katakanlah bawahan kita, staf kita. Nah, itu kan bagian dari attitude. Tidak bisa kita pinter sendiri, jago sendiri, ahli sendiri, nggak bisa. Jadi kita, apalagi ke staf kita, itu kan harus mengayomi lagi. Harus mengayomi. Keberhasilan kita sebagai atasan adalah ketika staf kita, teman-teman kita di bawah kita itu berkembang karirnya, naik kompetensinya dan sebagainya. Itu jadi kalau buat saya ASK, attitude first ya. ASK itu attitude, skill, knowledge ya. Itu segitiga yang benar-benar istilahnya jadi bekal buat kita ya. Dan ketiganya ini kita bisa dapat di sekolah atau di non sekolah. Benar nggak Pak ya? Di sekolah diajarkan, termasuk ketika praktik itu kan dalam form penilaian itu kan sudah dituliskan sebagian adalah attitude ya, termasuk misalnya kepemimpinan, kerjasama, itu kita lihat juga kalau di praktik. Nah, itu sebenarnya pembiasaan, termasuk ketika praktik anggota kelompok ini seringkali diputar. Nah, iya. Itu salah satu buat ini ya, kontingensi kalau dia bisa nggak gaul sama yang ini, dia bisa nggak sekelompok sama yang ini gitu kan? Bisa nggak kerjasama dengan si A, berarti sampai asik aja sama dia. Istilahnya kita juga harus bisa bekerja sama ya dengan siapapun ya. Jadi jangan sama yang ini terus gitu kan bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mencapai semua kompetensi gitu ya. Kadang-kadang orang merasa stuck. Menurut saya gimana tuh? Oke. Nah, kompetensi itu kan tidak ada batasnya sebenarnya. Kompetensi tidak ada batasnya. Kompetensi di luar itu banyak. Kita tinggal mau melihat atau mau memposisikan kita sebagai generalis atau spesialis. Oke. Kalau generalis itu kan kita punya banyak kemampuan, kita punya banyak skill, tapi katakanlah standar. Oke, di permukaan lah gitu ya. Tapi kita bisa banyak gitu, tapi kita bisa standar gitu ya. Standar. Atau kita mau jadi spesialis. Jadi kita tidak memiliki banyak skill, atau mungkin kita punya banyak skill, tapi ada skill-skill tertentu yang kita perdalam, kita pertinggi. Oke, ya. Nah, itu tergantung passion kita. Tergantung passion kita. Tentu ada plus minusnya. Nah, seperti saya lebih cenderung spesialis. Saya mungkin tahu banyak, tapi sedikit-sedikit. Ya. Tapi ada satu bagian tertentu yang saya minati, yang kemudian saya dalami. Nah, ini kan tidak akan ada batasnya kalau kita kaitkan dengan knowledge. Ketika kita belum belajar, maka kita merasa sudah tahu semuanya. Tapi begitu kita sudah mempelajari, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Benar ya. Nah, dengan keterampilan semakin kita tahu, maka kita akan semakin banyak hal yang kita sebenarnya tidak pahami. Contoh, kalibrasi peralatan laboratorium. Nah, sekarang kalibrasi peralatan laboratorium
alat lab itu ada berapa macam sih? Banyak Pak. Banyak banget. Nah, Alat ukur ya, alat ukur berbicara banyak sekali. banyak banget. Jadi saya yakin kita tidak akan pernah Bisa menguasai semuanya. Nggak mungkin. Benar-benar. Jadi Tapi sampai minimal kita tahu prinsipnya kalibrasi itu seperti apa gitu ya. tahu prinsipnya. Gitu. Nah, gini Pak Hayat, last question, sekalian di closing statementnya Pak Hayat. Ya. Kompetensi menurut Pak Hayat itu apa? Dan bagaimana sih kita mencapainya dan mempertahankannya Pak Hayat? Silakan Pak Hayat. Oke, jadi kalau boleh saya menyimpulkan, menurut saya ya, boleh beda ya? Boleh. Artinya kompetensi adalah warna diri kita. Oke. Warna diri kita yang menunjukkan jati diri kita. Sebenarnya kita itu siapa? Ahli dalam bidang Bidang apa? apa? Oke. Nah, intinya itu. Nah, kita sebagai katakanlah fresh graduate atau kalau kata istilah Pak Reza beginner gitu ya, kita tidak perlu merasa insecure. Wah, insecure ya, anxiety. Bahasa sekarang. Menghadapi katakanlah persaingan di luar, bersaing dengan katakanlah yang tadi sudah berpengalaman 10 tahun, kita nggak perlu insecure. Yang penting adalah kita mau belajar, dan yang utama kita tidak boleh merasa sudah, tidak boleh Merasa cukup. merasa cukup. Ini saya sudah menguasai. Jangan. Jadi kita harus yakin di luar sana banyak hal yang belum kita pahami, belum kita kuasai. Terus belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Seperti namanya. Kira-kira begitu Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Hayat dan semuanya. Semoga percakapan kita ini dapat menjadi pencerahan buat teman-teman. Semoga menjadi juga ladang amal buat kita. Pak Hayat, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.